Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang KPK dan FVP. KPK dan FVP itu, KPK itu singkatan dari kelipatan persekutuan terbesar. Ya, itu namanya KPK terbesar. Nah, ini KPK. Sedangkan FVP itu kepanjangan dari faktor persekutuan terbesar juga. Persekutuan terbesar. Nah, untuk kejelasan tentang KPK dan FVP ini tidak saya jelaskan secara detail. Artinya saya rasa mahasiswa saya sudah mengenal apa itu KPK dan juga FVP. Nah, kesempatan kali ini saya akan mengajar KPK dan FVP dengan cara yang lain. Jadi alurnya seperti ini. Terkadang kita itu dalam mengajarkan siswa kita, terutama di jenjang MI, itu kalau bisa itu gunakan lebih dari satu metode. Kenapa? Karena tiap siswa kita itu heterogen. Jadi kadang-kadang metode yang kita gunakan yang menurut kita itu sudah bagus, sudah paling mudah, bisa jadi menurut siswa kita itu termasuk metode yang susah. Nah, atau sebaliknya, menurut kita metode itu susah, menurut siswa kita itu metode tersebut mudah dan sangat bisa dikerjakan. Oleh karena itu, tantangan kita selaku guru atau pengajar di jenjang MI, kita kalau bisa harus paham berbagai metode. Dari mana Pak saya belajarnya? Ya dari kita membaca buku atau menyimak beberapa, kita sering diskusi dengan teman, kita akan bisa memperoleh, oh ini loh metode yang ada, metode pertama, metode kedua, metode ketiga, sehingga ketika metode ini susah dijelaskan, kita bisa pakai metode yang lain. Nah, khusus materi KPK dan FVP ini tidak saya jelaskan secara definisi, tapi saya akan menjelaskan dengan gaya yang lain, yaitu bagaimana kita mengerjakan KPK dengan FVP dengan banyak variasi metode. Nah, nanti metode yang saya gunakan itu tidak saya suruh semuanya harus mengerjakan pakai metode itu, enggak, karena nanti hasilnya juga sama. Tetapi sampean bisa enggak membuat langkah-langkahnya, kemudian mengerjakan sesuai langkah-langkahnya dengan metode yang saya berikan. Jadi tujuan saya mengajarkan metode ini tujuannya supaya sampean selaku guru, calon guru MI itu harus menyiapkan diri ketika mengajar, terutama mengajar perhitungan, itu harus menyiapkan berbagai metode. Nah, soal mana metode yang paling mudah itu tergantung siswa kita. Contoh, dalam menentukan KPK ada yang paling umum, yaitu menentukan dengan menggunakan pohon faktor. Jadi langkah pertama ada dua bilangan. Jadi bilangan yang disuruh mencari KPK itu bilangan pertama 90, bilangan kedua 135. Nah, kita disuruh menentukan KPK dan FVP dari 90 dan 135. Kalau menggunakan metode pohon faktor, pertama kita buat pohon faktornya. Jadi kita buat akar-akarnya 90. Nah, kita pembaginya itu harus berupa bilangan prima sesuai yang saya ajarkan kemarin. Kan sudah mengenal ya bilangan prima. 90 misalkan bilangan prima kan 2. 90 bagi 2 bisa 45. Oh, 45 bagi 2 nggak bisa. Coba bagi 3. Bagi 3 hasilnya 1, 15. Kemudian bagi 3, ini hasilnya 5. Nah, setelah 5 ini tidak bisa lagi. Jadi ya, karena 5 itu membaginya 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi terus dibagi sampai ketemu hasil bilangan prima. Nah, kalau begitu faktor bilangan primanya berapa? Jadi 90. Kalau ditulis dalam bentuk faktorisasi prima atau hasil kali bilangan-bilangan prima, hasilnya adalah ini 2 dikali, pakai silang aja ya, 3 pangkat 2 dikali dengan 5. Jadi kita buat seperti ini. Nah, terus kemudian bagaimana kalau yang 135? Jadi 135 kita jadikan faktorisasi prima, kita buat pohon faktornya. Jadi 135 itu kita buat. Pak, kalau nanti saya tidak bisa pakai manual, boleh pakai kalkulator. Contoh 135 ini yang paling enak karena belakangnya 5, kita bagi dengan 5. 135 dibagi 5 hasilnya adalah 27. Nah, 27 ini nggak bisa dibagi 5 ya, kita bagi 3 aja. 27 bagi 3 hasilnya adalah 9. 9 bagi 3 hasilnya 3. Sehingga kalau kita tulis dalam bentuk faktorisasi prima, 135 itu sama dengan, dari saya tulis dari yang paling kecil aja ya, paling kecil berarti kan 3 pangkat 3 dikali dengan
Nah, bisa dipahami penjelasan saya? Ini yang namanya faktorisasi prima. Terus kemudian bagaimana cara mencari KPK dan FPB-nya? KPK, ini langkah-langkah mencari KPK itu sebagai berikut. Bagaimana Pak cara mencari KPK-nya? KPK dari, dalam kurung biasanya, cara nulisnya KPK dari 90 dan 135. KPK 90, 135. Berapa nilainya? Berapa nilainya ini? Caranya sebagai berikut. Perhatikan dua bentuk berikut. Bentuk pertama sama bentuk kedua. Nah, dari kedua bentuk ini kita akan mencari kalau KPK itu adalah kalau KPK itu kita pilih semua faktor yang ada. Jadi faktorisasi prima yang ada di situ berapa saja. Nah, jadi ada dua faktorisasi, ada tiga ya. Pertama ada 2, kedua ada bilangan 3. 3 itu ada di dua tempat ya, di 90 dan 135. Yang berikutnya ada 5. Nah, jadi langkah pengerjaannya itu kita tulis terlebih dahulu semua faktor prima yang ada dalam bentuk perkalian ini. Nah, kalinya kedoublen. Nah, ini 3, ini 5. Nah, kalau sudah ketemu semua faktorisasi prima itu sudah kita kalikan, dalam dua ini terdapat angka yang sama. Apa saja? Yang pertama 3, yang kedua 5. Nah, kalau ada angka yang sama, kalau persekutuan kecil, kita pilih pangkat yang paling besar. Jadi kalau kecil justru dipilih yang pangkat paling besar. 3 ini pangkat 2, yang atas yang 90, yang 135 pangkat 3. Pilih yang mana, Pak? Pilih yang ini, pangkat yang paling besar. Jadi kalau ada tiganya ada 2, kita pilih yang pangkat yang paling besar. Jadi ini pilih yang 3. Kalau ini keduanya yang 5 itu sama-sama 1, berarti kita tulis sama dengan 1. Nah, kalau ini kalau sudah kita operasikan berapa nilainya? Ini saya operasikan dulu 2 kali 5 ya, mudah ya. 2 kali 5 kan 10. Nah, 3 pangkat 3 itu adalah 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Berarti ini 27. Kalau begitu KPK-nya berapa? 270. Ini kalau kita pakai metode pohon faktor. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan FPB dengan menggunakan pohon faktor. Nah, kita tulis FPB dari 90 dan 135. Kalau FPB ini langkahnya seperti ini. Perhatikan dua faktor prima yang ada di situ. Jadi kita sampai perhatikan dua faktor prima yang ada di sini. Nah, terus kemudian aturan mainnya itu adalah tidak semua faktor prima itu kita tulis, tapi kita memilih faktor prima yang ada di kedua sini, kedua faktorisasi prima. Jadi yang mana saja, Pak? Yang pertama itu adalah 3 ini, yang kedua 5, yang 2 tidak termasuk. Jadi kalau FPB aturannya tidak semua kita tulis, tapi adalah faktorisasi prima yang ada di kedua bilangan ini, yaitu 90 dan 135. Berarti kita tulis 3, ini kita tulis 5. Nah, bagaimana kalau ada pangkat yang sama? Berarti kalau ada pangkat yang sama gimana? Nah, misalkan ini kan ada 3 pangkat 3, yang atas pangkat 2. Kalau FPB besar, kita pilih pangkat yang paling kecil. Jadi kalau ini 3 pangkat 3, ini pangkat 3 pangkat 2, kita pilih yang 3 pangkat 2, yaitu pangkat yang paling kecil. Jadi kita pilih ini 3 pangkat 2, yang ini tetap ya 5 pangkat 1. Kalau begitu berapa FPB-nya? 3 pangkat 2 itu 9, 9 kali 5 nilainya adalah 45. Nah, ketemulah nilai dari FPB. Contoh yang lain sebagai berikut. Ada 3 bilangan, 12, 24, dan kemudian ada lagi 60. 12, 24, terus 60. Kita disuruh menentukan berapakah nilai KPK-nya. Nah, KPK dari ketiga bilangan tersebut, berapa nilainya? Nah, kita akan mencarinya. Pertama kita faktorisasi prima dulu. Ini 12, kita bagi 2, hasilnya 6, dibagi 2, 3. Nah,
Nah, kemudian 24 kita faktorisasi prima, ini 2 hasilnya 12, ini 2 6, ini kemudian kita bagi 2 lagi ya, 2 hasilnya 3. Sedangkan 60 faktorisasi primanya adalah ini 2, ini 30 dibagi 2 hasilnya 15, dibagi 3 hasilnya 5. Jadi kita peroleh faktorisasi prima atau hasil perkalian bilangan-bilangan prima dari 12 itu kita dapatkan 2 pangkat 2 dikali 3. Sedangkan yang 24 nilainya adalah ini 2 pangkat 3 dikali dengan 3. Sedangkan yang terakhir yang 60 itu nilainya adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Nah, kalau begitu berapa KPK-nya? KPK-nya kita peroleh ini. KPK nilainya KPK dari dalam kurung 12, 24, kemudian 60. Berapa nilainya? Nilainya sebagai berikut. Nah, kita tulis semuanya faktorisasi prima. 2, 3, 5 ya. 2 kali 3 kali 5. Nah, kalau ada pangkat yang kalau ada bilangan yang sama, kita pilih pangkat yang paling besar. Jadi 2, 3. Perhatikan yang ini ada 2, ada 3, ada 2. Kita pilih yang 3. Jadi 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Nah, 2 pangkat 3 itu nilainya adalah 8. 2 pangkat 3 8 ya. Kali 3 kali 5. Nah, kita bisa mengalikan menggunakan kalkulator. Jadi kita bisa menggunakan kalkulator. Boleh Pak? Ya boleh aja, kalau untuk guru boleh, tapi kalau untuk siswa tidak diperkenankan. Jadi karena siswa itu kan melatih ya, 8 kita kali dengan 3. Nanti silakan dicek lagi ya, siapa tahu hasil perkalian saya kalau salah, dikali dengan 5. Hasilnya adalah 120. Jadi nilai KPK-nya itu sama dengan 120. Nah, bagaimana Pak untuk FPB-nya? FPB-nya bisa saya tulis di bawahnya sini ya. FPB-nya, FPB dari 12,24,60 nilainya sama dengan, nah kita tulis, kita cari faktor yang sama hanya ada 2 dengan 3. Terus kita pilih pangkat yang paling kecil, berarti ini 2, ini 3 pangkat 1. 2 pangkat 2 itu nilainya 4 kali 3 sama dengan berapa? 4 kali 3 masa nggak tahu. Nah, hasilnya sama dengan 12. Jadi KPK-nya 120, ini sama dengan 12. Bisa jadi cara kita yang menggunakan pohon faktor ini menurut kita itu paling mudah. Tapi menurut saya selaku pendidik ini kurang. Kita harus mengguru itu harus kalau bisa menguasai, kalau guru matematik ya, saya sarankan itu kita sebaiknya tahu beberapa metode. Jadi kalau metode pertama buntu, masih ada metode yang kedua. Biasanya orang yang metodenya itu cuma satu, dia itu kalau sudah metode itu sudah mentok, sudah nggak bisa lagi mengerjakan. Nah, kita pakai coba metode yang berikutnya. Metode ini dikenal dengan metode sisir atau itu maksudnya kadang-kadang lah. Kadang-kadang orang itu menyebutkannya tidak pakai metode sisir, tapi menamakan dengan metode tabel. Contoh, KPK dan FPB dari bilangan berikut 24 dan 60. 24 dan 60. Caranya bagaimana Pak? Caranya seperti ini kalau metode ini. Kita menuliskannya dalam bentuk berdampingan. Ini 24, sampingnya itu 60. Kemudian ya kayak bentuknya sisir, kita buat kayak sisir gini. Nah, aturan mainnya itu adalah kedua bilangan ini kalau dibagi dengan bilangan prima. Nah, jadi aturan mainnya bisa kita pakai ya. Jadi aturan mainnya kita akan membagi kedua bilangan ini sampai akhir paling bawah itu sampai nilainya 1 atau bawah sampai tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan prima. Jadi kalau sudah 1 itu sudah cukup ya, nggak bisa bilangan prima. Contoh ini misalkan 24 60, saya bagi 2. Nah, kalau keduanya itu bisa dibagi ya, kita tulis 24 bagi 2 12, 60 bagi 2 hasilnya adalah berapa? 30. Nah, kita sudah dapat ini 12 dan 30. Sudah selesai? Belum. Nah,
Ini kita sederhanakan sampai bagian akhirnya itu adalah nilainya 1. 12, 30. Ini kita bagi 2 lagi. Ini bagi 2 hasilnya 6, bagi 2 hasilnya 15. Namanya metode sisir atau dikenal juga dengan metode tabel karena bentuknya kayak tabel. Ini kita bagi lagi. Ini kita bagi dengan 3 misal. 3 ya, kedua 6 bagi 3 hasilnya adalah 2, 15 bagi 3 hasilnya adalah 15 bagi 3 hasilnya 5. Betul ya? 2 dan 5 itu masih belum 1 ya. Nah, cuma gini, kalau bilangan prima ini bisa membagi dua bilangan itu sekaligus, kita beri tanda. Saya beri tanda ya, saya beri lingkaran. Oh, ini bisa membagi dua-duanya, bisa membagi dua-duanya, bisa membagi dua-duanya. Nah, contoh yang terakhir ini, nah 2 dan 5. 2 ini masih bisa dibagi bilangan prima, yaitu 2. 2 bagi 2 hasilnya 1. Ini sudah berhenti. Tetapi yang ini 5 bagi 2 hasilnya nggak bisa kan? Tidak habis dibagi maksudnya. Ya bisa sih hasilnya 2,5, tapi bukan bermaksud itu, tapi tidak habis dibagi. Nah, ini 2 bagi 5, karena tidak habis dibagi ya kita tulis ulang 5. Tapi tidak kita lingkari, karena dia hanya bisa membagi satu bilangan tersendiri. Nah, yang sebelah kanan belum 1. Ini kita bagi 5. 1 bagi 5 tidak habis dibagi, tetap kita tulis 1. 5 bagi 5 hasilnya 1. Jadi kita memperoleh, yaitu ada 3 bilangan ini, 2, 2, 3. Yang ini itu bisa membagi keduanya, sedangkan 2 dan 5 itu tidak bisa membagi keduanya sekaligus. Nah, kalau begitu berapa Pak KPK-nya? Kalau ditulis KPK-nya itu ya ini. KPK-nya itu adalah semua bilangan ini dikalikan. Nah, maksudnya seperti ini. Itu kan 2. Saya tulis ulang ya. Itu kan nilainya adalah 2 kali 2 kali 3 kali 2 kali 5. Nah, KPK-nya berarti berapa itu? 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. 2 pangkat 3 tadi 8, sama ya kayak ini ya. 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 sama dengan nilainya kalau begitu 120. Nanti silakan di kalkulator. Nah, kalau FPB-nya Pak, FPB-nya kalau pakai metode sisir lebih cepat lagi. Nah, yaitu hasil kali bilangan-bilangan yang bisa membagi keduanya sekaligus, yaitu yang ini. Nah, yang mana? Yang inilah. Nah, hasil ini, yang ini saya kotak aja ya, yaitu yang ini. 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 kali 3. Hasilnya sama dengan 4 kali 3. Nilainya sama dengan 12. Nah, bisa dipahami dari sini. Apakah hasilnya sama, Pak? Sama. Contoh ini 12, 24 dan 60. 12, 24 dan 60. Kalau tadi pakai pohon faktor, ini kan kita perlu makan waktu ya. Ini berjejer, kemudian kita hitung satu persatu. Kalau pakai sisir ya tinggal kita tulis berjejer sini 12, 24, kemudian di sini ada 60. Kita lakukan dengan cara pertama. Oh, ini duanya saya bagi 12. Dibagi 2 hasilnya 6. 12 bagi 2 30. Karena bisa dibagi keduanya, saya beri lingkaran. Nah, kemudian bawahnya lagi. Nah, cukup nggak ya tempatnya? Ya, ini mudah-mudahan cukup ya. Ini saya bagi dengan nilai 2, hasilnya 3. Ini 6. Ini kan 30 ya, tulisannya agak jelek ini. 30. Ini 15. Berarti ini bisa membagi 2. Nah, kita bagi lagi. Ini kita bagi dengan 3. 1, 2, 5. Nah, bisa bagi keduanya, ketiga bilangan ini ya kita tulis, kita lingkari. Masih ada 2 dan 5 yang belum 1, kita bagi lagi sampai jadi 1. Ini kita bagi 2. 1 karena tidak habis ya kita tulis ulang 1. Ini jadi 2 bagi 2 kan 1. 5 tidak habis bagi ya kita tulis 5. Jadi prinsipnya kalau tidak habis dibagi ya kita tulis ulang lagi. Nah, ini hasilnya adalah 5. Nah, ini 1, 1, 1. Nah, kalau begitu berapa nilai dari KPK-nya? Nah, KPK-nya ya semua bilangan yang ada di sini kita tulis ulang. Berarti ini KPK-nya berapa? KPK dari 12, 24,
dan 60 nilainya sama dengan ini 2 kali 2 kali 3 kali 2 kali 5 sama dengan 120. Silahkan dicek lagi. Kalau FPB nya Pak, FPB dari 12, 24 dan 60 itu nilainya adalah 2 kali 2 kali 3, nilainya sama dengan 12, sama persis hasilnya. Metode mana Pak yang paling mudah? Dan tiap orang itu melihat mudah dan susah itu berbeda-beda. Jadi tugas kita itu selaku guru atau selaku pendidik itu memberikan banyak metode. Nah, mana yang siswa paling mudah ya itu kita ajarkan. Tapi bedanya gini, kalau kita tidak menguasai banyak metode, nah ini berat banget nih. Berat banget apa? Kalau buntu ini nggak bisa lagi. Kalau menurut saya pribadi, kalau nanti kita justru mencari KPK yang jumlahnya itu ada lebih dari 2, paling enak ya pakai metode sisir. Dia hemat tempat, kemudian hemat waktu mengerjakan. Tapi kalau cuma 2 bilangan atau 3 bilangan atau yang membutuhkan faktorisasi prima, yang paling mudah itu pakai metode pohon faktor. Contoh, saya berikan contoh yang 2 metode tadi yang saya ajarkan itu dia kesusahan. Contoh ini, tentukan KPK dan FPB dari 7286 dan 1684. Nah, metode ini jarang diajarkan kepada siswa kita ya, karena satu pengerjaannya susah, yang kedua itu nilainya juga terlalu besar, jadi jarang sekali Bapak Ibu guru yang menggunakan ini. Nah, nama metode ini adalah metode sisa hasil bagi. Kapan digunakan? Kalau bilangannya itu sangat banyak sekali. Nah, bagaimana Pak langkah-langkahnya? Langkahnya itu sebagai berikut. Nah, langkah pertama kita akan menggunakan sisa hasil bagi itu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Ini kan ada 7286 dan 1684. Langkah pertama dari kedua metode ini kita harus bisa menentukan mana yang paling besar, mana yang paling kecil. Jadi 7286 ternyata ini yang besar, sedangkan 1684 itu yang kecil. Terus kemudian langkah mengerjakan yang berikutnya nanti ada istilah sisa hasil bagi. Nah, kemudian ada pembagi. Nah, caranya sebagai berikut. Yang pertama kita tuliskan 7286 ini sebagai yang nanti dibagi, 1684 itu sebagai pembaginya. Jadi kita tulis ini 1684, nanti sisa berapa. Ini 7286 dibagi 1684 tuh ada sisanya enggak? Kalau ada sisanya berapa? Nah, jadi kasarnya 7286 tuh 1684 kali berapa? Sisa berapa? Nah, cara menghitungnya atau cara menentukan sisanya, langkahnya sebagai berikut. Boleh menggunakan kalkulator. Jadi kalau menggunakan kalkulator, ini caranya sebagai berikut. 72 tadi kan nilainya 7286 dibagi dengan 1684 sama dengan ini 4,322. Oh, berarti perhatikan angka di atas di depan koma, nilainya kan 4. Nah, berarti kalau di sini kita tulis di sebelah sini, saya pakai warna beda ya, 4 kali 1684 sisa berapa? Nah, jadi kalau kita akan melihat sisanya sebagai berikut. Nah, gini, 1684 kan gini, dikali 4 hasilnya kan ini. Nah, kalau begitu kalau nanti dikurangi dengan 7286 sisanya berapa? 550. Nah, 550 itu artinya di sini. Ini tulisannya adalah 550. Maksudnya gimana Pak? 7286 itu diperoleh dari 1684 dikali 4 ditambah 550. Kalau tidak percaya, kita bisa mengkalkulatornya. Berapa tadi? 4 dikali 1684 kan gini,
Nah, ini ditambah 550. Hasilnya kan 7286. Bisa dipahami? Jadi saya tekankan cara langkahnya seperti itu. Nah, nanti sisanya ini dia yang berperan sebagai pembagi. Terus kemudian jadi yang saya ulangi lagi, ini namanya sisa hasil bagi. Kalau yang ini namanya pembagi. Nah, kemudian ini adalah yang dibagi. Nah, nanti prosesnya itu pembagi itu berubah menjadi yang dibagi, terus kemudian sisanya itu jadi pembaginya. Bingung ya? Nah, jadi kalau bingung kita langsung praktek aja. Memang metode ini memang agak susah dijelaskan, tapi kalau bisa itu merupakan salah satu kita. Misalkan kalau ada bilangannya besar, kita nggak bawa kalkulator, bisa menggunakan metode ini. Nah, kita terus ini 1684 sama dengan titik-titik dikali dengan 550. Nah, banyakkan angka. Nah, 550 ditambah titik-titik. Nah, bagaimana langkahnya? Langkahnya ya pakai kalkulator tadi. Nah, pakai kalkulator, ini saya clear. 1684 dibagi dengan 550. Ini hasilnya 3,00618. Kita perhatikan yang depan, di depannya koma. Berarti ini hasilnya adalah 3 kali 550, kurangnya berapa supaya jadi 1684. Nah, caranya sebagai berikut. 3 kali 550 ini ya, dikurangi 1684. Hasilnya adalah 34. Jadi kita tulis di sini, sisanya adalah 34. Nah, lakukan langkah yang sama. Jadi ini berubah lagi jadi 550 sama dengan titik-titik, ini jadi 34. Jadi sisanya itu sebagai pembagi lagi ditambah titik-titik. Nah, berapa hasilnya? Nah, ini kita pakai kalkulator lagi. 550 dibagi 34, 16. Berarti hasilnya adalah 16 ya ini. Ini kita tulis jadi 16. Sisanya berapa? Nah, sisanya kita lakukan cara yang sama. 16 kali 34 ini dikurangi 550. Hasilnya adalah negatif 6. Hasilnya adalah 6. Jadi kita tulis di sini nilainya adalah 6. Jadi ini kita lakukan dengan cara yang sama. Ini berubah menjadi pembaginya yang 34 itu. Kita taruh di depan 34 sama dengan titik-titik 6 ditambah titik-titik. Kalau ini tidak perlu kalkulator ya. 34 dibagi 6 itu mesti 5. Kan 30 kan hasilnya. 5. Biar enak ya saya tulis pakai warna yang lain. Hasilnya adalah 5, sisanya adalah 4. Betul ya? Jadi ini kita tulis, kita taruh di depan, berarti 6 sama dengan titik-titik 4 ditambah titik-titik. Nah, hasilnya kita peroleh 1. 4 kali 1 kan 4 tambah 2. Nah, kita tulis lagi di sini 4 sama dengan 2, kan pindah ke depan, titik-titik ditambah titik-titik. Nah, ternyata hasilnya adalah ini nilainya adalah 2, sisanya 0. Jadi kapan berhenti, Pak? Kalau sisanya itu sudah 0. Jadi kalau sisanya ini sudah 0, dia berhenti. Nah, kalau begitu dari ini apa yang bisa diperoleh? Kita bisa menentukan FPB-nya. Mana Pak FPB-nya? FPB-nya itu adalah sisa hasil bagi sebelum 0. Ya, yang ini. Ini FPB-nya, yaitu sisa hasil bagi sebelum angka 0. Nah, ini namanya FPB. FPB. Jadi FPB dari ini P ya. Maaf. FPB dari berapa tadi nilainya? 7286 dengan 1684, nilainya sama dengan 2. Bayangkan, ini kalau sampai pakai metode pohon faktor, pohonnya itu akarnya sampai ngoyot itu karena terlalu panjang. Kalau pakai sisirnya sampai
berjajar-jajar ke bawah. Nah, sampai seolah ya tidak sisir lagi, serit. Nah, serit itu sisir yang sangat rapat sekali. Nah, kalau KPK-nya Pak, KPK-nya dia menggunakan teori sebagai berikut. KPK itu bisa dari 722 ya ini 7286,1684. Dia menggunakan teori yang berdasarkan teori yang berikut. Jadi ada suatu teori, dia itu membunyikan sebagai berikut. Jadi KPK, kalau saya tulisnya ya, KPK A, B itu sama dengan A dikali dengan B dibagi dengan FPB A, B. Jadi ini teorinya mengatakan seperti berikut. Jadi kita tinggal menggunakan teori yang ini. Jadi kalau KPK-nya kan terlalu berat juga kalau menggunakan poin faktor. Jadi bisa menggunakan teori yang ini. Jadi kita kalau menggunakan teori tersebut itu artinya ya, saya hapus dulu. Nilainya sebagai berikut: 7286 dikali 1684 dibagi dengan FWB. FWB-nya kan bisa kita peroleh dengan cara yang atas tadi, sisa hasil bagi 7286,1684. Nah, ini kita selesaikan satu persatu. Pertama kita kalikan dulu 7286 dikali 1684. Kita pakai kalkulator. Clear? 7286 dikali 1684 hasilnya ini. Nah, 12 juta. Ini kalau 12 juta 269.624. Jadi kalau lupa ini berapa tadi ya? Saya lupa. Memang lupa saya. Nah, ini kita hitung 12 juta 269 terus 624. 269 624, FPB-nya tadi adalah 2. Nah, nilainya berapa kalau begitu? Nah, ini tinggal kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 6134812. Jadi FWB-nya 6134812. Berapakah FWB-nya? KPK-nya 6.134.812. Nah, ini bayangkan kalau kita hanya bisa pakai satu metode atau dua metode, kurang. Jadi pesan saya kepada calon guru di MI, kalau ingin jadi calon guru di MI, terutama mengajar matematik, sampai kalau bisa itu kuasai berbagai metode, sehingga kalau metode pertama itu gagal, masih ada cadangan metode kedua, metode ketiga, dan seterusnya. Bagaimana Pak syaratnya kalau bisa banyak metode? Caranya ya sering baca. Yang kedua, persering juga diskusi dengan teman sejawat kita. Oh, gimana cara mengerjakannya ini? Kita nggak usah pura-pura nggak bisa, nggak apa-apa kalau nggak bisa. Tapi dari sharing itu kita mempelajari cara beliau menghitung, cara pola pikirnya, tidak hasil jawaban akhirnya. Mungkin seperti itu dari saya. Pertemuan hari ini saya cukupkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.